Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua. Nah, pada video kali ini saya dan rekan saya dari kelompok 5 akan membahas, mengkaji dan menjawab pertanyaan seputar tentang video YouTube Lurah Berasa Menteri. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu tentang WISHI akan dijawab dan dikaji oleh pemateri pertama. Baik, saya Denarsa dari Barus akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu WISHI atau siapakah dia? Pak Lurah yang memiliki nama panjang Wahyudi Anggoro Hadi adalah seorang lulusan farmasi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sudah memulai karirnya sebagai seorang apoteker dan karirnya juga sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak yang mempercayai beliau sebagai seorang lurah di daerah kediamannya. Pak Wahyudi sendiri menjabat sebagai lurah di Desa Panggung Harjo sejak tahun 2012 dan dia menjabat sebagai lurah tanpa ada bantuan dari partai dan tidak menggunakan money politik sama sekali. Bisa kebayang gak sih susahnya sesusah apa? Dan beliau juga merupakan lurah pertama kali yang berhasil terpilih untuk menjadi lurah tanpa menggunakan bantuan dari dua hal tersebut, yaitu money politik dan dukungan partai. Menurutnya, dia bisa membuktikan ketulusan dan keinginan yang serius kepada desa tanpa ada bantuan itu, yaitu dengan memajukan desa lebih ke action. Pak Wahyudi selalu memulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu dan beliau tidak pernah enggan untuk melakukan hal-hal kecil seperti itu. Karena menurut beliau dengan hal-hal kecil bisa mendorong dan memberikan motivasi sehingga membantu mengubah pola hidup budaya lama di desa tersebut. Pada periode kepemimpinannya, beliau juga sudah memiliki achievement yang menurut saya cukup besar, yaitu beliau sudah membawa Desa Panggung Harjo menjadi desa mandiri yang bisa melakukan perubahan dalam berbagai aspek, yaitu dalam tata kelola pemerintah, baik strategi, kultur, bahkan sampai ke pengendalian manajemen desa tersebut. Nah, dari video tersebut juga ada tujuan organisasi yang disampaikan oleh Pak Lurah Wahyudi, yaitu dengan membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa, dapat menjadikan desa sebagai ruang lingkup yang layak dihuni dan bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia. Di mana dalam menciptakan cita-cita kemandirian desa ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 3 perspektif. Yang pertama, ada perspektif ekonomi. Ukuran keberhasilan badan usaha milik desa dapat dilihat dari perspektif ekonomi, yaitu ketika sudah melihat seberapa besar sih profit yang didapatkan dari desa tersebut. Yang kedua, ada perspektif sosial. Karena dengan usaha merupakan milik desa, maka hal tersebut juga harus dipandang dari perspektif sosial, seperti pelayanan publik atau fasilitas publik lainnya. Bukan hanya dilihat dari profitnya, tapi sekaligus digunakan untuk bagian dari instrumen jaringan pengamanan sosial untuk memberikan sumber penghidupan layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan. Contoh kerentanan itu kayak lansia atau yatim piatu, janda, dan lain-lain. Sehingga mayoritas pekerja dari kelompok warga yang mengalami kerentanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar juga. Yang ketiga ada perspektif politik. Itu dengan membangun desa menjadi lebih bertanggung jawab dan demokratis, juga membantu mewujudkan masyarakat menjadi masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran berlingkungan yang tinggi. Nah, desa ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, sebagai alat politik untuk mendidik warga desa. Yang kedua, sebagai alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai tempat demokratis ekonomi lokal, di mana warga desa mempunyai kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa ini. Nah, ini juga menjadi pembeda antara BUMDes dengan entitas pemerintah yang lainnya. Segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Regina Diwata akan menjawab pertanyaan seputar video yang sudah saya tonton yang berjudul Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Rasa Menteri. Pertanyaannya adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Di sini saya membagi dua strategi, yaitu strategi Pak Wahyudi menjadi kepala desa dan strategi untuk mencapai tujuan desa.
Nah, strategi Pak Wahyudi untuk menjadi kepala desa. Terdapat 3 hal kenapa beliau bisa menang menjadi kepala desa. Yang pertama, tergantung dari karakter personalnya. Tidak mempunyai track record buruk atau tidak mempunyai catatan buruk. Yang kedua, dari visi. Memberikan gambaran yang membangun imajinasi bersama, yaitu bisa mengabstraksikan gagasan itu menjadi sebuah mimpi-mimpi yang terjangkau dalam imajinasi warga desa. Nah, mengabstraksikan imajinasi keluarga desa berangkat dari hal-hal yang sebelumnya warga desa anggap sebagai persoalan. Misalnya, jaminan akan mengurusi lansia, jaminan bahwa akan mengurusi pendidikan anak, jaminan akan memberikan perlindungan yang layak untuk warga desa yang rentan secara ekonomi dan sebagainya, dan membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa. Nah, yang ketiga ada strategi menang. Nah, strategi tanpa uang ketika kita akan melakukan perlawanan terhadap politik uang, kira-kira upaya yang kita keluarkan setara dengan uang yang kita lawan. Selanjutnya ada strategi untuk mencapai tujuan desa. Dalam konteks rekayasa sosial, mendorong transformasi sosial sehingga kemudian yang dilakukan pertama yaitu meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Dipandu oleh satu visi yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan warga desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Yang pertama, prasyarat. Pemerintahan itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desanya itu benar. Nah, karena itu menjadi prasyarat, maka itu dipenuhi pada periode pertama, 3-5 tahun pertama, lebih fokus mendandani tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan desa yang pertama terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintahan desa itu sendiri. Kenapa yang diniatkan adalah melakukan perlawanan pada politik uang adalah dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat untuk siapa saja yang terpilih memiliki kapasitas politik yang baik. Karena kapasitas politik yang baik itu hanya lahir dari sebuah proses politik yang baik. Sehingga awal fokus beliau adalah pada keteladanan baru kepemimpinan. Yang kedua, merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa karena selama ini relasinya hanya administratif. Hal ini dilakukan dengan memperluas dimensi pelayanan publik, tidak hanya administrasi saja, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Kemudian mendirikan badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Itu dilakukan untuk membangun pola relasi, jadi ada alasan lain pemerintah desa dan warga desa untuk saling berkomunikasi. Selain itu adanya pelaksanaan jaring pengamanan sosial, yaitu program Satu Rumah Satu Sarjana, yang bertujuan untuk mendorong keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan hanyalah dengan pendidikan, di mana dibentuk lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti kelompok bermain, TK, dan SD milik desa, sehingga untuk menempuh pendidikan warga desa tidak direpotkan dengan syarat-syarat administratif negara. Dan kemudian adanya asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai dengan dilakukannya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian adanya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, sehingga jika ada warga desa yang hamil nantinya cukup datang ke kantor desa dan lapor kepada Pak Lurah. Yang ketiga, melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa untuk mengampu layanan barang dan jasa publik karena tidak mungkin semuanya dibebankan kepada perangkat desa. Nah, dalam rangka menyelesaikan tata kelembagaan desa itu, yang dilakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga desa, membagi habis kewenangan yang dimiliki pemerintah desa pada lembaga-lembaga desa sekaligus dalam rangka membuka ruang untuk partisipasi dan memperbanyak orang-orang progresif yang dapat menopang perjalanan desa Panggung Harjo. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Catherine, dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu mengenai poin yang ketiga, yaitu kultur yang dibangun oleh Pak Wahyudi sebagai lurah ataupun kepala desa dari desa Panggung Harjo di Yogyakarta. Nah, ini adalah berdasarkan hasil analisis kelompok kami, yaitu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, Pak Wahyudi sendiri itu mengubah kultur birokrasi pemerintahan desa yang relatif buruk, atau cenderung lambat dan banyak tindakan korupsi awalnya, dan hal ini disebabkan oleh desa yang kurang diurus dan diperhatikan secara lebih merata oleh pemerintah. Dan karena adanya birokrasi yang buruk, tatanan politik di desa itu sebenarnya sengaja dilemahkan secara tidak langsung. Lalu poin yang kedua adalah Pak Wahyudi sendiri meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi itu lewat visi yang ingin diwujudkan dengan cara mewujudkan pemerintahan desa atau daerah yang bersih, transparan, dan juga bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Lalu poin yang ketiga, yaitu dia melakukan reformasi birokrasi itu merupakan suatu kultur yang ingin dibangun oleh Pak Wahyudi sebagai lurah, di mana yang paling krusial dan substantif itu adalah mengubah pola relasi antara warga desa dan juga pemerintah desa. Karena relasi selama ini adalah relasi administratif saja.
Nah, oleh karena itu, Pak Wahyudi ingin mengubahnya dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan barang dan jasa publik dan bukan hanya administratif saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah Pak Wahyudi juga melakukan sistem penggajian berbasis kinerja, dan hal ini akan membangun kultur birokrasi yang baru dengan sistem di mana yang bekerja baik itu akan mendapatkan hasil yang baik juga atau gaji yang baik, dan yang bekerja buruk itu akan mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan hasilnya juga, sesuai dengan kinerjanya juga. Nah, budaya yang ingin dibangun oleh Pak Wahyudi ini juga terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama dari aspek sosial, yaitu kekeluargaan, lalu yang kedua aspek ekonomi, yaitu adanya kerjasama antara satu warga dengan warga lain, atau pemerintah dengan warga desa, dan juga aspek politik, yaitu musyawarah. Nah, dan dengan hal ini akan mewujudkan suatu desa yang memiliki nilai gotong royong. Hal ini juga terbukti dari bagaimana desa itu mengadakan musyawarah desa yang dilakukan secara berkali-kali, itu mencapai lebih dari 20 kali, dan di mana ini juga merupakan budaya yang membuat desa itu menjadi suatu entitas yang tangguh, meskipun di situasi COVID seperti ini. Nah, kultur yang dibangun oleh Pak Wahyudi sebagai lurah atau pemimpin ini juga merupakan bentuk dari results control seperti yang kita pelajari di sistem pengendalian manajemen, di mana results control sendiri itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada defining performance dimensions, di mana dia itu bawahan atau perangkat desa dalam hal ini akan selalu diberikan informasi mengenai target kinerja mereka. Dan Pak Wahyudi sendiri sudah menyampaikannya dalam visi yang jelas, dan hal ini dapat membantu untuk mengatasi lack of direction untuk para bawahan atau perangkat desanya. Yang kedua itu measuring performance, di mana dilihat dari penerapan sistem penggajian berdasarkan kinerja mereka, sehingga hal ini akan memacu bawahan-bawahannya atau perangkat desa untuk memberikan kinerja maksimal, sehingga dapat mencegah motivational problems dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Lalu yang ketiga ada settings performance targets. Jadi Pak Wahyudi sendiri itu sebagai lurah sudah mempunyai target yang ingin dicapai, karena ia sudah mempunyai ide-ide untuk direalisasikan, dan tentunya tidak sendirian karena ia bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk melakukan transformasi, dan ia membuat perangkat desa dan bawahannya ini tahu apa target spesifik yang sebenarnya ingin dicapai. Lalu yang berikutnya itu providing rewards or punishment juga. Jadi Pak Wahyudi ini memberikan insentif dan juga tunjangan yang diserahkan atau disahkan melalui Perdes, peraturan desa, agar perangkat desa itu lebih bersemangat dan juga memberikan konsekuensi jika perangkat desa itu melakukan pelanggaran juga. Nah, Pak Wahyudi ini juga menerapkan kontrol yang lain, yaitu berupa personal controls, di mana ia membuat analisa jabatan dari 38 orang total perangkat desa, dan kualifikasi tugas itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan setiap perangkat desa, sehingga setiap perangkat desa itu memiliki tugas yang jelas. Nah, bagi yang ingin karirnya naik ini, tapi pendidikannya belum cukup, maka mereka itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Sekian penjelasan untuk poin 3 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Kevin, dan saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Nah, suatu pengendalian manajemen ini timbul dari adanya suatu permasalahan. Desa Panggung Harjo yang dipimpin oleh Lurah Wahyudi Anggoro Hadi telah mengelompokkan masalah tersebut menjadi 3 masalah pokok, yaitu yang berhubungan dengan ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Maka, melihat masalah yang ada di desanya, bersama dengan perangkat desa lainnya, Lurah Wahyudi pendidikan yang pertama ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha milik desa yang memiliki sektor usaha jasa pengelolaan lingkungan melalui program pengelolaan sampah, dan juga sektor ekonomi yang dipandang juga melalui sudut pandang sosial melalui program Kampung Mataraman. Serta ada juga badan pelaksanaan jaringan pengamanan sosial yang bertugas dalam mengurusi hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang ekonomi sendiri yang dipandang juga melalui sudut pandang sosial, BUMDes berfungsi sebagai penopang untuk masyarakat yang memiliki kerentanan ekonomi, misalnya lansia dan juga pemuda putus sekolah. Selain itu, di Mataraman sendiri, mayoritas tenaga kerjanya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok tersebut. Kemudian, dari sisi kesehatan, Desa Panggung Harjo memiliki program layanan kesehatan rutin untuk ibu hamil, serta menyediakan kartu sehat untuk membantu masyarakatnya mendapatkan layanan kesehatan yang prima. Dan yang terakhir, dari sisi pendidikan, Desa Panggung Harjo menyediakan asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, serta bantuan pendidikan tunai dengan bekerja sama bersama beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Hal ini juga sekaligus mendukung program Jaring Pengaman Desa, yaitu Rumah Satu Sarjana. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, karena menurut Lurah Wahyudi bahwa satu-satunya yang bisa memutus kemiskinan adalah pendidikan.
Serta yang terakhir adalah mendirikan lembaga non-formal seperti kelompok bermain dan juga SD yang sebagian besar dibiayai oleh desa demi mewujudkan anak-anak yang tidak hanya berpendidikan tetapi juga berpengetahuan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai struktur organisasi di Kelurahan Bangunharjo. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa struktur organisasi di Kelurahan Bangunharjo sama seperti struktur organisasi pada umumnya, di mana seorang lurah itu diperlengkapi oleh perangkat desa dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan desa, yaitu melawan politik uang untuk mendapatkan kapasitas politik yang baik. Nah, kapasitas ini harus disasarkan pada proses politik yang baik juga, serta dibingkai dengan keteladanan sehingga memenuhi syarat untuk memiliki kepemimpinan. Sebagai lurah, Wahyu Anggoro Hadi juga mengatakan bahwa di desa tidak mengenal jenjang karir sehingga dilakukannya reformasi birokrasi, yaitu dengan merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa, karena selama ini antara warga desa dengan pemerintahan desa hanyalah sekedar relasi administratif. Nah, hal ini dilakukan dengan cara meluaskan dimensi pelayanan publik seperti pelayanan barang dan jasa publik. Lalu, dalam rangka penyesuaian tata kelembagaan pemerintahan desa, maka diadakanlah lembaga pemberdayaan desa, yaitu dengan membagi kewenangan pemerintahan desa di mana kewenangan ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintahan desa, lalu diberikan kepada lembaga pemberdayaan desa sekaligus membuka ruang partisipasi untuk menopang perjalanan kehidupan desa Bangunharjo. Selain itu, didirikan juga lembaga desa baru, yaitu klinik konsultasi keluarga, yang kemudian terdapat kader mitra keluarga yang memiliki fokus pada aspek ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, lingkungan keluarga, dan pendidikan keluarga. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membangun kerawanan terhadap perekonomian keluarga di Kelurahan Bangunharjo. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, saya Nabila Fautami dengan NIM 20028 akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai bagaimana pimpinan mengelola SDM-nya. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang dapat saya ambil. Yang pertama itu adanya reformasi birokrasi yang ditata ulang untuk mengubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa. Karena selama ini dikatakan bahwa warga desa itu jarang ke kantor desa, hanya sebatas relasi administratif saja ketika akan mengurus KTP atau surat penting lainnya. Jadi hampir tidak ada alasan bagi warga desa ataupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan itu. Sehingga untuk mengubah pola relasi itu dilakukannya perluasan dimensi pelayanan publik, di mana tidak hanya pelayanan administratif publik saja, tetapi juga adanya pelayanan barang dan jasa publik, di mana hal tersebut itu berkaitan dengan pembelajaran sistem pengendalian manajemen, yaitu faktor internal dalam mencapai keselarasan tujuan, yaitu persepsi dan komunikasi, di mana komunikasi antar bagian yang dibangun menjadi kunci agar tercapainya segala tujuan yang akan dilakukan dalam memajukan desa. Dan dikatakan juga pada bulan Maret 2013 itu didirikannya badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka untuk membangun pola relasi agar adanya alasan lain antar pemerintah desa dan warga desa untuk dapat saling berkomunikasi. Selain itu, adanya juga dilaksanakannya jaring pengaman sosial, yaitu program Satu Rumah Satu Sarjana, di mana Pak Lurah itu berkata bahwa program tersebut bertujuan untuk mendorong keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan hanyalah dengan pendidikan, di mana dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti KB kelompok bermain, TK dan SD milik desa, yang sehingga untuk menempuh pendidikan warga desa itu tidak direpotkan dengan syarat-syarat administratif negara gitu. Dan kemudian juga adanya asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, yaitu dilakukan di mana desa melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian juga adanya layanan kesehatan bagi ibu dan anak,
Sehingga jika ada nih warga desa yang hamil, nantinya cukup datang ke kantor desa dan lapor kepada Pak Lurah gitu. Nah, selain itu juga dilakukannya penyesuaian tata kelembagaan desa dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa. Apa yang paling penting diberdayakan, maka diberdayakan terlebih dahulu, yaitu salah satunya itu adalah memasukkan orang-orang baru yang sekiranya itu mereka mampu nih untuk membangun tata kelembagaan desa, sehingga sampai saat ini dikatakan bahwa Desa Bangunharjo ini memiliki 11 lembaga desa ya, dalam rangka membuka ruang partisipasi kepada orang-orang baik dan pintar yang dapat menopang perjalanan desa gitu. Nah, kemudian untuk juga dikatakan pada tahun 2016 adanya sistem penggajian berbasis kinerja, di mana yang berkinerja baik nantinya berhak atas pendapatan yang baik dan sebaliknya. Sehingga sistem tersebut ini menjadi sistem pengunci agar setiap warganya itu dipaksa untuk berubah untuk agar dapat berkinerja lebih baik lagi gitu. Dan juga adanya lembaga desa yaitu BUMDes yang digunakan sebagai instrumen jaring pengaman sosial untuk memberikan sumber penghidupan yang layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan lansia, putus sekolah, perempuan yang menjadi kepala keluarga, sehingga mayoritas tenaga kerja pun dilibatkan dalam hal ini gitu. Selain itu, BUMDes ini juga nantinya akan dijadikan sebagai alat politik bagi pemerintah desa untuk mendidik warga desanya. Jadi warga desa ini tuh terkadang tuh perlu dididik dalam hal finansial literasi, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan sebagainya gitu. Selain itu juga menjadikan desa itu nantinya sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa itu punya kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa, sehingga kemudian hal tersebut itu nantinya akan menjadi pintu masuk bagi warga desa untuk atas sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan mereka gitu. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada di mana juga pada desa ini terdapat beberapa unit usaha seperti jasa pengelolaan sampah, Kampung Mataraman, PT Sinergi Panggung Lestari yang bergerak di bidang produksi minyak Taman Oil, di mana dikatakan bahwa usaha itu sudah mencapai kancah internasional gitu. Dan selain itu pada Desa Bangunharjo ini mewajibkan setiap keluarga di desanya itu untuk punya tabungan jaminan hari tua. Sehingga setiap keluarga itu nantinya harus memiliki jaminan kesehatan agar mereka tuh mampu untuk mengelola keuangan mereka gitu. Nah, namun di satu titik itu adanya permasalahan penting pada beberapa keluarga di Desa Bangunharjo dalam hal ekonomi, yaitu mengenai finansial literasinya. Nah, jadi apa sih solusi yang dilakukan oleh Pak Lurah itu gitu kan? Nah, dimana dikatakan bahwa dilakukannya dengan memperkuat keluarga tersebut dengan beberapa tahap, yaitu melalui pengelolaan sampah yang sebelumnya telah saya sebutkan, di mana adanya instrumen sosial infrastruktur yang mendorong perubahan perilaku dan sebagainya, di mana dari pengelolaan sampah itu nantinya akan diperolehnya tabungan, namun bukan lagi dalam bentuk rupiah melainkan tabungan emas, sehingga hal tersebut juga dapat diorientasikan sebagai jaminan di hari tua dengan bekerja sama dengan pegadaian agar emas tersebut hanya bisa diambil secara otorisasi gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan pengelolaan sampah ini nantinya akan menjadi fungsi insentif untuk merubah mindset dari para warga desa mengenai finansial literasi gitu. Dan pada masa pandemik ini juga dikatakan bahwa diaktifkannya lagi klinik konsultasi keluarga yang merupakan salah satu kelembagaan desa yang mempunyai kader utama mitra keluarga yang berfungsi untuk memberikan dorongan serta inspirasi untuk membangun mekanisme deteksi dini terkait kerawanan ekonomi keluarga agar tidak adanya lagi warga desa yang memiliki hutang dan terjerat rentenir gitu. Nah, selain itu juga dikeluarkannya surat pengampuan bagi orang-orang yang bermasalah, sehingga warga-warga yang bermasalah itu nantinya dalam pengampuan pemerintah desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa mengenai utang piutang yang terjadi gitu.
Nah, sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu saya akan menjelaskan tentang poin berikutnya, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Pak Wahyudi sebagai lurah atau kepala desa dari desa Panggung Harjo. Jadi ada beberapa nilai yang dianutnya. Yang pertama adalah ia sebagai pimpinan sangat tanggap terhadap perubahan yang terjadi, di mana ia mampu secara gesit beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yaitu dalam hal ini adalah situasi COVID-19, di mana ia menciptakan suatu program digital bernama pasardesa.id yang merupakan situs pasar online desa yang mempertemukan antara pedagang kelontong, lalu penjual makanan rumahan, dan juga pembeli dari desa yang sama. Lalu poin yang kedua adalah ia sebagai pemimpin memiliki gaya kepemimpinan transformasional, di mana ia dapat mengubah pemikiran, lalu teknik, dan juga target yang sudah lama dan sudah usang yang selama ini masih diterapkan dan mengubahnya menjadi suatu tatanan yang baru, yang juga selalu melibatkan anggotanya atau masyarakat dan bawahannya untuk dapat mengeksplor cara-cara baru dan memunculkan juga inovasi baru demi perubahan yang lebih baik. Lalu poin berikutnya itu poin ketiga, ia merupakan pemimpin yang disiplin dan juga dapat menjadi contoh dan panutan bagi yang lain, di mana meskipun dahulu perangkat desa yang lain itu seringkali datang terlambat dan pulang lebih awal dari jam kerja, namun Pak Wahyudi itu selalu datang tepat waktu dan ia menjadi pulang yang paling terakhir pula. Ia selalu bekerja dengan senang hati dan juga penuh semangat, sehingga dari sinilah ia dapat menginspirasi perangkat desa yang lain untuk ikut berubah. Karena di posisinya di saat biasanya lurah itu di Yogyakarta selalu identik dengan politik uang, ia merupakan lurah yang anti terhadap politik uang dan juga anti korupsi, dan ia bisa berhasil menjadi lurah itu tanpa politik uang ini. Lalu poin berikutnya adalah ia merupakan pemimpin yang ulet, tekun, dan juga konsisten, di mana meskipun ia banyak mendapatkan anggapan buruk dan negatif dari perangkat desa lainnya saat ia pertama kali menjabat, di mana mereka mengatakan bahwa hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Pak Wahyudi itu hanyalah pencitraan sebagai pejabat baru, namun ia tidak pernah patah semangat dan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik dan penuh semangat karena ia memiliki pemikiran bahwa meskipun desa itu adalah struktur paling bawah dari suatu negara, namun desa itu tetap bisa melakukan hal lebih dari sekedar urusan administrasi saja dan bisa memajukan aspek-aspek lain seperti misalnya mendongkrak perekonomian warga negara dan khususnya dalam hal ini adalah warga desa. Lalu yang berikutnya adalah ia sebagai pemimpin juga tahu dan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya, poin berikutnya ia mampu juga menyampaikan visi yang jelas melalui komunikasi yang baik, lalu selalu berusaha menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan juga menjadi panutan yang baik bagi perangkat desa lainnya, dan juga memberikan kewenangan juga kepada bawahan secara jelas, serta ia merupakan pribadi yang disiplin dan juga tegas seperti yang tadi disebutkan. Lalu berikutnya ia merupakan pemimpin yang memiliki transparansi yang tinggi, dan ini dapat dilihat dari bagaimana ia membuat ruang kerja dengan konsep terbuka, sehingga warga desa itu tahu apa yang dilakukan oleh perangkat desa dan bisa berbicara langsung atau berkonsultasi langsung untuk pelayanan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Lalu ia juga merupakan pemimpin yang merakyat dan juga menghargai perbedaan, di mana ini dapat dilihat dari dirinya yang mempekerjakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan anak jalanan yang biasa diasingkan dari masyarakat. Dan sekali lagi, dari nilai-nilai yang diterapkan oleh Pak Wahyudi, ia menerapkan pengendalian hasil, seperti yang tadi saya sebutkan di bagian poin nomor 3, di mana ia itu menghasilkan visibility sesuai dari buku Kenneth A. Merchant, di mana results control ini dapat menjadi pengendalian yang efektif, bahkan ketika kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Dan juga, perilaku karyawan atau bawahan itu akan dipengaruhi karena berpatokan atau berpacuan pada suatu hasil atau result. Nah, Pak Wahyudi ini juga menerapkan sistem pengendalian personel, seperti yang telah dijelaskan tadi dengan memberikan fasilitas pendidikan kepada perangkat desa atau bawahannya yang ingin naik jabatan. Dan berdasarkan buku Kenneth A. Merchant ini juga, ia juga menerapkan pengendalian budaya, di mana dalam desa ini kan sebenarnya terdapat kode etik yang tertuang dalam visi dan misi yang ingin dicapai, dan ini biasanya terdapat dokumen tertulisnya juga, dan dalam membentuk budaya serta nilai perusahaan, ia juga menerapkan tone at the top, seperti teori dalam sistem pengendalian manajemen, di mana dia menerapkan tone at the top yang tepat, di mana pernyataannya itu konsisten dengan budaya transformatif yang ingin ia ciptakan dalam ia menjabat sebagai kepala desa atau sebagai lurah. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk yang berikutnya itu adalah hal-hal yang menginspirasi kelompok kami. Hal-hal yang menginspirasi kelompok kami itu adalah menurut kami, Pak Wahyudi Anggoro Hadi ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi. Dan ini dapat dilihat dari bagaimana pemikiran dan juga ide-idenya yang sangat inovatif dan transformatif. Ia juga sangat peka terhadap apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan dari masyarakatnya, serta ia sangat bisa tanggap menyesuaikan terhadap perubahan yang ada pada situasi-situasi mendadak yang tidak diinginkan. Contohnya adalah seperti situasi COVID-19, dan
Kita juga dapat melihat kepemimpinan yang juga dilakukan oleh Pak Wahyudi ini dengan tekun dan ingin bebas dari politik uang atau korupsi dan merupakan hal yang bisa dicontoh oleh semua orang khususnya kaum muda. Dan karya di sini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan mau untuk bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada, itu dan memiliki pemikiran yang luas serta tidak mudah menyerah, akan bisa membuat suatu transformasi atau perubahan besar yang berarti yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dan juga dapat mendorong tatanan masyarakat yang lain untuk bisa belajar dari sosok Pak Wahyudi ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya Baik, terima kasih. Sekian aja dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.